Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya Syarif Maulana. Di sini saya akan melakukan kunjungan industri kepada toko beras yang ada di Johar. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, simak terus videonya. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya dan rekan saya sudah bersama dengan Bapak Dian siapa? Perdana. Izin saya akan mewawancarai dengan seperihal pemasaran. Enggak. Bagaimana sejarah usaha toko ini dan kapan didirikannya? Oke, sejarah toko ini asal mulanya retail kecil ya. Terus lama-kelamaan menjadi retail besar. Mulai didirikannya pada tahun 2017 hingga saat ini. Oke. Terus apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga beras dalam toko beras ini? Fluktuasi harga beras banyak macam-macamnya, antara lain ya tadi kayak musim kemarau, cuaca mempengaruhi lah, terus belum agenda politik juga mempengaruhi, terus kalau ada bencana alam juga mempengaruhi naik turunnya harga yang jelas gitu. Baik. Siapa target pasar utama toko beras? Target pasar utama kita yaitu pengecer-pengecer kecil, awalnya di daerah Kerawang. Habis itu ada juga end user tuh seperti yang restoran atau hotel, terus kayak yang warteg itu end user. Cuma utamanya sih pengecer kecil. Baik. Selanjutnya, bagaimana persaingan di pasar beras ini? Oh, kalau di sini persaingannya nggak terlalu ketat ya. Cuma kalau di Mulus sendiri enaknya tuh malah kadang bisa join. Contoh kalau ada yang nyari beras di kita, contoh beras jenis ini nggak ada, dilempar ke toko sebelah, atau toko sebelah juga begitu, lagi nyari beras ini nggak ada, dilempar ke toko kita. Jadi kita di sini saling bantu sih. Untuk persaingan saya rasa nggak terlalu ketat. Baik. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan toko beras dibandingkan pesaing yang lain. Dibandingkan usaha yang lain, kelemahannya apa ya? Saya rasa nggak ada celah sih, nggak ada kelemahan kalau di beras, karena kan pakan ya, pokok, makanan pokok pasti ada aja sih yang cari gitu. Udah sih itu aja. Baik. Selanjutnya, peluang dan ancaman apa yang dihadapi toko beras dalam jangka pendek dan panjang ini? Ancamannya apa tadi? Peluang dan ancaman apa yang dihadapi? Ancaman aja paling ya. Ancaman kalau sekarang lagi cenderung harga tinggi, paling itu aja yang agak bikin repot. Pada saat harga tinggi, kita masih ketinggalan beras dengan harga yang tinggi, tapi besoknya harganya turun, jadi bingung kita ngejualnya. Ancamannya di situ aja. Terus yang nggak ada yang lain sih. Terus kalau peluangnya untuk saat ini apa ya, paling ke luar pulau aja sih, penjualan di luar pulau. Baik. Selanjutnya, apa tujuan pemasaran utama toko beras ini? Tujuan pemasaran utamanya yang jelas ya itu untuk memperluas jaringan mitra, yang artinya konsumen tuh kita rangkul jadi mitra. Terus yang keduanya ya memberikan kualitas yang bagus dibanding dengan beras yang lain. Dan yang terakhir ya bisa dapat profit yang lumayan lah. Baik. Selanjutnya, bagaimana memposisikan toko beras di pasar toko beras ini? Memposisikan toko
memposisikan toko ya sebagai apa ya, sebagai istilahnya usaha utama lah. Usaha utama kita untuk istilahnya untuk berjualan atau berusaha lah di sini. Selanjutnya, apa bauran pemasaran atau produk, harga, tempat, dan promosi yang digunakan di toko ini? Yang pertama face to face, yang artinya kita ketemu langsung dengan customer, di ngobrol langsung, maintain langsung dengan customer secara langsung. Yang biasanya kan banyak orang yang mau beli datang ke sini setiap pagi, itu yang pertama. Yang keduanya melalui digital. Contoh dari digital ya update status atau kita kirim video-video beras ke mitra-mitra terdekat kita. Udah sih, dua itu aja. Bapak izin bertanya, Mangga. bagaimana Anda menentukan harga beras Anda? Harga beras otomatis lebih dari modal aja udah. Tidak ada target harus sekian ratus, sekian perak, lebih dari enggak ada. Baik, selanjutnya ada saluran distribusi apa yang Anda gunakan untuk menjangkau pelanggan? Saluran distribusi. Ya. Saluran distribusinya paling antar mitra aja sih ya. Itu yang udah kenal, yang udah dekat, pasti mereka ke kita. Begitupun kalau beli barang juga, kalau kita butuh mereka pun pasti ke kita gitu. Pertanyaan selanjutnya, kegiatan promosi apa yang Anda lakukan untuk menarik pelanggan? Promosi kita nggak ada promosi sih kayak yang lain atau turun harga, paling ya kalau ke mitra-mitra dekat harganya diturunin di kita gitu. Kalau ke yang bukan langganan, kasarnya yang orang-orang selewat ya harga umum pasar aja. Bagaimana Bapak mengukur efektivitas strategi pemasaran? Efektivitas pemasaran ya karena kita pakai cara pemasarannya cuma dua ya, face to face dan tadi digital. Saya rasa itu udah efektif sih Mas, nggak terlalu banyak buang waktu dan tenaga. Bagaimana Anda memastikan kualitas beras yang Anda jual? Dengan memastikan kualitas yang kita jual tuh pada saat kita beli pertama. Pada saat kita beli atau belanja beras pertama, kita harus yakin beras yang kita beli dengan harga sekian ya benar-benar masuk kualitasnya dengan harga sekian. Jangan sampai kita beli beras kualitasnya di bawah harga yang kita beli, tapi kita belinya malah harganya tinggi. Nah itu kadang menjadi resikonya di beras tuh ya itu. Itu saya. Bagaimana Anda mengelola stok beras? Kalau untuk stok beras kita menggunakan sistem komputerisasi, di mana barang masuk ada pencatatan tapi bukan manual atau di buku. Jadi ada di komputer. Nanti pada saat out barang, keluar barang, otomatis juga stok akan berkurang. Lalu di setiap minggunya kita akan mengadakan stok opnam atau stok kontrol. Jadi cek stok per minggu gitu, sesuai tidak dengan di sistem gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memberikan layanan pada pelanggan yang baik? Oh pasti, ke customer kita harus ekstra pelayanannya. Ya contohnya kalau ada yang beli walaupun nggak banyak ya kita anterin pakai mobil. Yang penting kosnya masih masuk. Contoh kecilnya seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Anda memanfaatkan teknologi? Bagaimana Anda membangun loyalitas pelanggan? Kalau untuk loyal ke pelanggan, ya mau contoh dikit lah. Kalau pelanggan yang sering beli, contoh dikit kemarin musim Lebaran, ya adalah kita kasih hadiah THR buat mereka. Nggak besar tapi ya seenggaknya bikin mereka happy aja lah. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian kunjungan industri dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky. Saya Syarif Maulana. Di sini kami akan mempresentasikan
tentang kunjungan mandiri kepada toko beras PB Mulus yang berjudul Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Penjualan Beras pada Toko Beras PB Mulus. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu latar belakang yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Toko beras merupakan usaha berjenis retail yang menjual beras sebagai komoditas utama. Mengingat beras merupakan makanan pokok utama bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia, toko beras memiliki peran penting dalam menjaga ekonomi di Indonesia. Namun, pemilik toko beras terkadang kurang efisien dalam memasarkan produknya, terutama toko-toko kecil maupun menengah. Kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh kelompok saya ke salah satu toko beras yang cukup besar di Pasar Johar, yaitu PB Mulus. Sebelum mahasiswa melakukan wawancara dengan pemilik toko beras, mahasiswa diberikan pemahaman secara teori tentang beras, dan mahasiswa juga diajak langsung untuk melihat proses pembuatan beras yang berasal dari padi. Kegiatan kunjungan ini berfokus untuk mengetahui strategi pemasaran tentang toko beras. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Syarif. Materi selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari kegiatan kunjungan ini yakni untuk mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan PB Mulus untuk meningkatkan penjualan serta membentuk loyalitas pelanggan. Selanjutnya, profil perusahaan. Nama perusahaan Toko Beras PB Mulus, industri pertanian dan pangan. Produk utama beras. Lokasi Jalan Singa Dereja 3, Johar, Kecamatan Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat. Tahun berdiri sejak 2019. Baik, selanjutnya ada manajerial produksi. Cara pelaku usaha memproduksi barang atau proses pelayanan. Proses produksi. Toko beras PB Mulus memproduksi beras dengan kombinasi metode manual dan mekanisasi. Teknologi modern digunakan untuk menanam, memanen, dan mengolah padi menjadi beras siap jual. Manual versus mesin. Sebagian besar proses awal seperti penanaman dan pemeliharaan tanaman masih melibatkan tenaga kerja manusia. Namun proses pengolahan dan pengemasan beras sudah menggunakan mesin untuk efisiensi dan konsistensi kualitas. Baik, materi selanjutnya yaitu manajerial pemasaran. Strategi pemasaran. Yang pertama, metode tradisional. Masih menggunakan metode pemasaran tradisional seperti penjualan langsung melalui toko fisik dan distributor. Yang kedua, pemasaran online. Mengembangkan pemasaran online melalui website perusahaan, platform e-commerce, dan media sosial untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan brand awareness. Promosi. Menggunakan promosi digital dan iklan di media sosial untuk menarik perhatian pelanggan potensial. Baik, selanjutnya manajerial penentuan harga produk. Penentuan harga, analisis biaya. Harga produk ditentukan berdasarkan analisis biaya produksi, biaya operasional, dan margin keuntungan yang diinginkan. Strategi harga, menggunakan strategi harga yang kompetitif dengan memperhatikan harga pasar dan kualitas produk. Jumlah penjualan per hari. Data penjualan, menggunakan sistem POS untuk mencatat dan menganalisis jumlah penjualan harian. Rata-rata penjualan, menyediakan laporan penjualan harian untuk memonitor performa bisnis dan membuat keputusan strategi. Baik, materi selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Kesimpulannya, Toko Beras PB Mulus telah menunjukkan manajerial yang solid dan adaptif di berbagai aspek bisnisnya. Dengan menggabungkan metode produksi manual dan mekanisasi menjadikan toko ini mampu menjaga kualitas dan efisiensi produk. Strategi pemasaran yang memanfaatkan saluran tradisional dan online, serta pencatatan keuangan yang sudah terkomputerisasi dan mendukung pembayaran digital, menunjukkan inovasi dalam operasional sehari-hari. Penentuan harga yang kompetitif dan pengelolaan stok yang efektif membantu toko ini tetap kompetitif di pasar. Ketika menghadapi fluktuasi penjualan seperti selama pandemi COVID-19, Toko Beras PB Mulus mampu beradaptasi dengan cepat dan efektif, memastikan kelangsungan bisnisnya dengan pendekatan yang komprehensif dan adaptif ini.
toko beras PB Mulus siap terus tumbuh dan memenuhi kebutuhan pasar beras dengan kualitas terbaik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.